kenapa sih perlu standarisasi? Kenapa kita ketika membandingkan kasus COVID-19 di Palembang, di Yogyakarta, di Surabaya, di Papua, kita perlu punya populasi standarisasi. Atau misalnya teman-teman nih, sebagai ahli gizi, ingin membandingkan kasus stunting di Indonesia dan di Selandia Baru. Kenapa kita perlu standarisasi? Nah, hari ini akan kita pelajarin bersama-sama. Tadi terima kasih juga sudah melakukan perhitungan secara mandiri. Next slide, Isan. Bisa buat full nggak, San? Oke, teman-teman, saya harapkan bahwa teman-teman pada hari ini bisa melakukan perhitungan kenapa nanti kalau datanya ada yang lengkap, kita pakai standarisasi langsung, tapi kalau misalnya hanya diketahui rate dan sebagainya, kenapa kita nanti melakukan standarisasi tidak langsung. Nah, pada hari ini kita akan melakukan standarisasi langsung dulu ya, teman-teman. Dan saya harapkan teman-teman tidak hanya bisa menghitung, tapi teman-teman bisa melakukan kalkulasi dan menginterpretasikannya. Next, please. Nah, untuk apa, kenapa, dan apa manfaatnya standarisasi? Next, please. Nah, teman-teman, ketika aku lihat data ini nih, penyakit jantung iskemik pada lelaki di beberapa negara. Dan aku lihat kayaknya di Brazil itu paling rendah ya. Di Jerman paling tinggi, atau misalnya kita lihat di Singapura kayaknya tinggi ya, dibandingkan Jepang sedikit banget ya. Kira-kira adil nggak kita membandingkan angka kematian akibat penyakit jantung ini antar negara dengan hanya menggunakan rata-rata. Jadi misal rata-rata ini berarti jumlah kasusnya dibagi dengan population at risk-nya masing-masing penduduk. Kira-kira adil nggak kalau kayak gini, teman-teman? Silakan Ihsan, dua temannya silakan jumping. Ada yang bisa bantu jelasin, adil nggak? Dan kenapa? Silakan. Ada yang bisa bantu saya? Ada Sri Fatmawati Zahra, mungkin bisa bantu. Silakan. Ya, baik, terima kasih Ibu. Jadi saya sudah membaca PDF yang Ibu berikan. Nah, di situ ternyata saya juga baru menyadari begitu Bu, kalau kita membandingkan angka kematian kasar itu memang tidak tepat karena banyak faktor yang mempengaruhi mengapa kematian di suatu negara itu tinggi. Bisa jadi karena penduduknya seperti itu, banyak yang lebih tua, atau di negara lain itu ada yang lebih muda gitu. Jadi kalau penyakit jantung ini kan lebih rentan ke orang yang lansia seperti itu Bu. Jadi memang kita bisa, kalau saya mikirnya kemarin tentu wajar menurut saya kalau di daerah di negara yang dengan populasi orang yang lebih tua itu terkena penyakit jantung, dan di populasi yang di negara yang populasinya lebih muda itu sedikit terkena jantung. Jadi kalau kita membandingkan mengambil kesimpulan secara kasar bahwa misalnya Jerman itu lebih tinggi angka kematian jantung iskemiknya dibandingkan Brazil, tetapi kita tidak tahu fakta bahwa bagaimana populasi di antara kedua negara ini. Jadi menurut saya kalau kita membandingkan dengan kasar angka kematiannya hanya dengan data seperti itu tanpa mengetahui fakta populasinya, tanpa memperhitungkan umur, kemudian bagaimana kemudian populasi persebaran proporsinya gitu, kelompok usianya, komposisinya. Jadi menurut saya kita terlalu awam gitu Bu, kalau misalkan kayak seperti saya kemarin gitu tidak tahu dan kemudian membaca, oh ya benar, berarti harus diperhitungkan beberapa pertimbangan-pertimbangan lain untuk memutuskan hal tersebut. Makanya kita perlu melakukan standarisasi agar kesimpulan yang kita ambil itu kesimpulan yang sudah berdasarkan fakta dan kita sudah memperhitungkan berbagai hal seperti komposisi usia itu, kemudian kita baru menarik kesimpulan seperti itu Bu. Terima kasih Bu.
Terima kasih Sri Fatimah Tun Az-Zahra, sangat lengkap sekali penjelasannya. Ya betul kata Sri tadi, kita nggak bisa langsung bandingin ya apple sama apple, jeruk sama jeruk. Jadi kita harus menginvestigasi lebih lanjut. Apa yang perlu kita investigasi? Oke, next slide. Good point, Fatimah. Oke, next slide, Ihsan. Jadi sesuai penjelasan Sri Fatimah tadi teman-teman, kita harus lihat, ingat ya, di epidemiologi itu umur, jenis kelamin itu confounding atau faktor perancu yang paling utama dalam menentukan angka kesakitan, kematian, risk ratio dan sebagainya. Makanya nanti teman-teman ketika nanti mengolah data, biasanya nanti umur dan jenis kelamin kita masukin ke dalam analisa karena ini sangat rentan sekali. Nah, ketika kita mau membandingkan angka penyakit jantung iskemik, betul kata tadi Sri jelasin, kira-kira dibandingin populasinya, oh ternyata di Brazil kelihatannya kecil karena pembaginya kecil ya teman-teman ya. Sedangkan di Jerman kelihatannya besar karena kasusnya besar, terus pembaginya, jumlah populasinya juga besar ya teman-teman ya. Jadi kita nanti lihat pembaginya, jadi kayak Brazil ya, terlepas nanti kasusnya banyak, nanti diperhatikan teman-teman kasus umur dan jenis kelamin. Kalau kali ini umur menjadi faktor perancu, jadi di Jerman jumlah usia, lanjut usia sangat tinggi, berarti kasusnya kemungkinan akan tinggi. Good. Jadi ketika di Brazil, kasusnya kayaknya kelihatan kecil deh. Oh ternyata jumlah populasi tua seperti Indonesia, populasi tuanya sedikit dan populasinya mudanya tinggi. Jadi ini harus sangat hati-hati. Karena nilai itu akan tergantung kepada pembagi dan jumlah kasus itu semakin banyak jumlah populasi biasanya kasusnya akan semakin banyak. Terima kasih Sri bantuannya untuk penjelasannya. Oke, next slide please. Nah, bagaimana prinsip-prinsip kita akan melakukan perhitungan? Jadi ada dua cara teman-teman. Di next slide itu ada standarisasi langsung dan standarisasi tidak langsung. Hari ini kita akan belajar standarisasi langsung dulu ya teman-teman. Oke, next slide please. Oke, kita masuk ke standarisasi langsung. Lanjut Ihsan. Apa sih standarisasi dulu teman-teman? Jadi standarisasi menurut web merupakan suatu metode yang digunakan untuk menghasilkan ukuran yang setara atau comparable antara populasi dan subgrup dengan memperhitungkan faktor perancu utama atau confounding seperti perbedaan umur, seks pada komposisi populasi dan subgrup tertentu. Jadi ini yang harus teman-teman perhatikan nanti ketika mau bandingin kasus COVID-19 di Palembang dan di Pulau Jawa, kira-kira bisa nggak kita bilang angka kematiannya itu misalnya di Jakarta lebih tinggi dibandingkan di Palembang. Dan mungkin di Palembang kasusnya sedikit dan jumlah populasinya lebih sedikit dibandingkan Jakarta. Misalnya yang jumlah populasinya lebih banyak dan kasusnya pun yang ditemukan akan lebih banyak. Dan menurut Rothman, selanjutnya bahwa apa sih standarisasi? Jadi lebih kurang sama. Jadi Rothman merupakan metode nanti bagaimana teman-teman menggabungkan angka rata-rata kategori spesifik ke dalam kesimpulan tunggal dengan mengambil rata-rata yang telah ditakar. Jadi hal yang perlu diperhatikan nanti pembaginya yang mana. Misalnya aku mau bandingin Palembang sama Jakarta, aku mau pakai populasi standarnya populasi Indonesia secara keseluruhan atau dunia, atau aku akan mengambil salah satu populasi, aku mau pakai jumlah populasi Palembang saja atau Jakarta, sehingga aku bisa tahu sebenarnya kira-kira Palembang atau Jakarta yang tinggi angka kematian atau kesakitan COVID-19. Oke, next slide please. Nah, bagaimana step-step yang akan kita lakukan teman-teman? Hari ini kita akan masuk ke direct standardization atau standarisasi langsung. Next please. Poin-poin penting yang perlu teman-teman garis bawahin, apa yang kita butuhkan, data yang kita butuhkan untuk perhitungan standarisasi tidak langsung, dan ketika data ini tidak ada, berarti kita bisa pakai alternatifnya yaitu standarisasi tidak langsung. Jadi kita butuh nih populasi standarnya, jadi kita ada populasi standarnya,
berdasarkan kelompok umur atau jenis kelamin, tergantung yang mau kita bandingkan nanti. Lalu membutuhkan rata-rata spesifik umur, atau kalau teman-teman belajar semester kemarin, age specific rate yang dipelajari sama Bu Vera. Oh, sambil kita Al-Fatihah ya sama Bu Vera, bayinya baru saja yang dilahirkan baru saja meninggal dunia. Jadi mohon Al-Fatihah dari teman-teman. Jadi semalam kita ada berita duka bayi yang baru dilahirkan meninggal dunia. Jadi mohon doanya untuk Bu Vera. Silakan Japri, Wapri dengan Bu Vera ya untuk menyemangatin beliau. Al-Fatihah untuk anaknya. Nah, yang kita butuhkan teman-teman rata-rata spesifik umur. Apa yang dibutuhkan untuk menghitung age specific rate? Jumlah kasus kematian atau kesakitan dibagi jumlah population at risk per kelompok umur atau jenis kelamin. Good point. Jadi itu yang kita butuhkan. Jadi kalau misalnya nggak ada rate-nya langsung, yang penting datanya ada jumlah kasus per kelompok umur atau per jenis kelamin dan jumlah population at risk-nya. Nah, ini bisa kita hitung nanti sebagai pada populasi standar yang mau kita butuhkan. Lalu hasilnya ini nanti teman-teman dan pada komposisi populasi berdasarkan seks dan umur pada populasi standar yang itu kita butuhkan. Nah, hasilnya yang kalau ini ada data-datanya tersebut teman-teman nanti kita namanya rate. Kalau tidak langsung itu rasio. Nanti apa bedanya nanti kita slowly ya. Kita yang langsung dulu. Jadi hasilnya nanti rata-rata yang telah distandarisasi oleh umur atau jenis kelamin. Bagaimana itu? Oke, next slide. Jadi step by step yang teman-teman perlu lakukan. Pertama, jika misalnya tidak ada rate secara langsung, teman-teman tinggal hitung dengan menggunakan Excel angka rata-rata atau age specific rate atau sex specific rate, atau kalau COVID ini kita lagi ngitung comorbid specific rate, jadi angka rata-rata berdasarkan comorbidnya masing-masing per kelompok umur. Lalu yang kedua, teman-teman perlu pilih populasi standar. Jadi kalau contoh pertama, kalau teman-teman perhatikan kita pakai populasi dunia ya teman-teman. Lalu nanti tapi bisa juga misalnya kayak saya tadi bilang, aku mau Palembang sama Jakarta, kira-kira populasi standarnya aku mau pakai yang mana ya? Silakan dipilih dua, itu bisa juga. Itu latihan yang kedua yang teman-teman lakukan, Afrika dan negara lainnya. Nah, lalu yang ketiga teman-teman, jumlahkan semua hasil pada semua strata dari kasus atau kejadian yang diharapkan atau expected rate, lalu bagi dengan jumlah total kasus yang diharapkan dengan jumlah populasi standar. Dan yang terakhir, kalikan angka rata-rata spesifik umur pada populasi studi dengan populasi standar pada setiap kelompok umur untuk mendapatkan jumlah kasus kejadian yang diharapkan. Gimana sih memahaminya? Next slide, please. Oke, ini adalah poin-poin yang harus teman-teman lakukan. Jadi nanti teman-teman perlu klik nih, aku pakai standarisasi langsung atau tidak langsung teman-teman ya. Jadi kalau standarisasi langsung, metode yang harus digarisbawahin adalah rata-rata pada populasi studi. Oke, saya ulangin ya. Rata-rata populasi studi atau study rates diaplikasikan pada populasi standar. Yang sebagai contoh kita pakai populasi dunia. Jadi saya ulangin ya. Rata-rata populasi studi, jadi aku misalnya pengen di Jerman, atau pengen di Brazil, atau pengen di Indonesia, lalu saya aplikasikan pada populasi standar, misalnya populasi dunia. Lalu data-data yang aku butuhkan nih, di populasi studi aku butuh age specific rate, berarti aku butuh jumlah kasus per kelompok umur atau jenis kelamin, dan jumlah population at risk-nya. Lalu pada standar populasi, aku hanya butuh komposisi penduduknya berdasarkan umur atau jenis kelamin. Dan hasilnya tadi yang kita jelasin berupa rata-rata yang di-adjust atau yang disesuaikan dengan umur atau jenis kelamin. Next, please. Nah, contohnya gimana nih menstandarisasi? Aku nih teman-teman pengen menstandarisasi angka rata-rata penyakit jantung iskemik pada laki-laki di Jerman terhadap populasi studi, dan kita pakai populasi standarnya dunia. Next slide, please.
Oke, Ihsan, aku butuh satu sukarelawan untuk membantu menjelaskan saya gimana yang harus kita lakukan step by step. Silakan Ihsan, one volunteers. Oke, silakan mau jam volunteers yang bantuin menjelaskan silakan, atau Ihsan silakan di temannya yang bisa bantu. Ada Diandra, mungkin bisa bantu ibunya. Ya, silakan Nadia. Nadia, Nadia, are you there? Nadia Sarah mungkin bisa bantu ibunya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang perlu kita siapkan itu untuk tabel yang pertama itu adalah number age group. Jadi di sini kita menggunakan kelompok berdasarkan umurnya. Ada yang dari umur dari 0 sampai 4 tahun, kemudian 5 sampai 9 tahun, dan seterusnya. Kemudian pada tabel B itu ada number of IHD death in Germany. Maksudnya di sini adalah jumlah laki-laki yang meninggal di negara Jerman. Untuk yang kelompok 0 sampai 4 tahun itu ada 0. Kemudian yang 15 sampai 19 tahun itu ada 11 orang. Kemudian yang untuk C ini adalah number of males in Germany. Maksudnya di sini adalah jumlahnya, jumlah populasi, jumlah orang yang ada di jumlah laki-laki yang ada di Jerman. Untuk yang umur 0 sampai 4 ada 2.032.000. Kemudian yang untuk mortality rate in Germany atau angka kematian Jerman per 100.000. Kemudian untuk yang World Health Organization itu kematian atau standar dari standar kematian dunia. Jadi untuk yang umur 0 sampai 4 tahun itu standar kematiannya ada 12.000. Mungkin itu aja, Bu. Oke, ada yang bisa bantu bagaimana perhitungannya? Jadi apa dikalikan apa? Step yang langkah pertama, silakan ditambahin Nadia. Langkah pertama yang kita lakukan apa? Apa yang kita hitung Nadia? Kalau yang untuk kolom D-nya itu, Bu, hitung angka rata-rata pada setiap stratum. Itu dengan perhitungan strata dibagi kelompok umur. Kemudian kalau untuk yang kolom F itu perkalian antara spesifik umur pada populasi studi dengan populasi standar pada setiap kelompok umur untuk mendapatkan jumlah kasus kejadian yang diharapkan. Oke, langkah selanjutnya setelah dapat nih case expected in standar populasi yang kita lakukan, jumlahkan semua kasus yang di kolom F ya teman-teman ya Nadia ya. Iya Bu. Jumlahkan Iya, semua Bu. hasil ya pada serata kasus yang diharapkan sudah dijumlahkan apa Nadia? Dibagi dengan jumlah standar populasinya Bu. Kemudian dikalikan dengan 100.000. Oke, good point Nadia. Oke. Terima kasih Nadia untuk penjelasannya. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Jadi sudah dijelasin Nadia step by step-nya. Yang pertama kita hitung age specific rate di Jerman dulu. Jadi B dibagi C ya teman-teman. Karena kita per 100.000 berarti dikali 100.000. Kalau teman-teman per 1.000 berarti dikali 1.000. Lalu seperti Nadia jelasin tadi, lalu kita hitung case expected di standar populasi, kasus yang diharapkan kalau kita pakai populasi standar nih dengan populasi dunia. Oh ternyata Nadia tadi bilang
specific rate di Jerman kita kalikan dengan populasi dunia, lalu kita jumlahkan totalnya, baru nanti hitung untuk rate-nya teman-teman, berarti kita total yang kasus yang diharapkan dibagi dengan total kasus berdasarkan standar dunia 100.000. Apa yang kita dapatkan? Terima kasih banyak Nadia. Oke, next slide please. Jadi ini adalah step by step ya yang dijelaskan Nadia tadi. Terima kasih Nadia. Jadi teman-teman silakan dibaca step by step yang kita jelaskan tadi. Oke, next slide please. Nah, yang kita dapatkan, ternyata teman-teman nanti setelah teman-teman lakukan standarisasi, ternyata angka kematian di Jerman, kalau misalnya tadi aku cuman nggak pakai standar dunia, aku sudah bilang, wah gede banget 211 ya teman-teman. Tadi karena populasi tuanya tinggi, dan otomatis karena tadi Fatima juga jelasin, PJK itu banyak di populasi tua. Jadi wajar aja di Jerman kelihatan tinggi karena jumlah populasinya tinggi dan jumlah kasusnya juga tinggi. Nah, ternyata ketika kita standar dengan populasi dunia yang pada umumnya ya teman-teman, populasi muda lebih banyak daripada populasi tua, ternyata kasus rata-rata di Jerman itu 120 per 100.000. Jadi nanti teman-teman mau bandingin Jerman sama Brazil, lakukan hal yang sama di Brazil juga teman-teman. Cari jumlah kasusnya kematian berapa, jumlah penduduk di Jerman di Brazil berapa, lalu perhitungan juga age specific rate di Brazil berapa, baru teman-teman nanti hitung case expected-nya berapa. Jadi kalau mau bandingin Brazil sama Jerman, teman-teman harus pakai populasinya populasi dunia. Jadi bisa setara beneran Jerman paling tinggi atau Brazil pun mungkin tinggi karena pembaginya kita menggunakan populasi standar. Terima kasih. Next please. Nah, bagaimana interpretasinya teman-teman? Jadi jika teman-teman melihat ini, setelah kita interpretasikan, ternyata hasil sebelum saya standarisasi teman-teman, angka kematian kasarnya itu untuk penyakit iskemik itu jantung iskemik 211 per 100.000. Namun setelah saya standarisasi dengan populasi dunia, ternyata angka kematiannya 121 per 100.000. Jadi teman-teman untuk mendapatkan tabel tadi yang kita lihat pertama tadi ada Brazil, ada Jerman, ada Jepang itu. Sebelum kita bandingin teman-teman nanti harus bandingin aku mau pakai populasi dunia, jadi aku hitung dulu baru aku bandingkan. Itu lebih kurang benang merah yang kita lakukan kenapa kita harus melakukan standarisasi. Next slide please. Jadi ini lebih kurang interpretasinya teman-teman ya, silakan dibaca. Ihsan bantu saya baca San. Kesimpulan, angka kematian karena penyakit jantung iskemik di Jerman menurun hingga 50% setelah distandarisasi dengan populasi dunia dalam kurun 211 versus 121 per 1.000 populasi. Oke, good point teman-teman. Jadi ini setelah aku standarisasi pakai populasi dunia, ternyata nurun 50% kalau kita ingin membandingkan antar negara. Nah, bagaimana selanjutnya kita mau latihan nih teman-teman? Oke, next slide please. Nah, tadi aku minta teman-teman coba latihan sendiri di masing-masing dan mari kita bahas secara singkat dulu. Teman-teman sebagai ahli dari Badan Dunia, Kesehatan Badan Dunia, hai epidemiologis, aku punya kasus baru nih, apa itu? Oke, next slide please. Nah, aku ditugasin oleh Badan Kesehatan Dunia untuk menghitung angka kematian kasar laki-laki di Jerman. Hitunglah angka kematian kasar laki-laki di kematian karena penyakit jantung iskemik di Jerman, tapi aku pengen teman-teman bandingi dengan populasi Afrika. Kira-kira langkah-langkah apa yang harus aku lakukan? Oke, sekarang saya minta teman-teman bantu langkah-langkah dulu awal yang akan kita lakukan. Nanti silakan mandiri dilakukan di ruang masing-masing. Next slide, please. Ada yang bisa bantu, Ihsan? Langkah-langkahnya silakan Ihsan, satu orang. Oke, teman-teman, langkah-langkah yang perlu aku lakukan. Silakan, sukarelawan, jumping.
sebelum diminta Ihsan? Silakan yang mau jam. Ya, silakan. Ada teman-teman yang bersedia? Oke, aku minta bantu Shashi ya. Shashi Kirana Zahrani. Silakan Shashi. Kira-kira apa yang perlu teman-teman lakukan, Shashi? Terima kasih Bu. Baik, seperti yang sudah dijelaskan Nadia Sarah tadi, pertama-tama itu kan kita harus mengetahui rentang dari umurnya. Itu seperti yang sudah dilihat di layar, dari 0 sampai 4, kemudian sampai 85 ke atas. Setelah itu di kolom B, kita bisa lihat di situ ada number of IHD death di laki-laki di Jerman, atau banyaknya kematian laki-laki karena penyakit jantung di Jerman pada tahun 2004. Itu sudah diketahui kan Bu. Kemudian pada kolom C itu terdapat ada banyaknya laki-laki atau jumlah laki-laki di Jerman pada tahun 2004. Nah, setelah itu di kolom D yang kita bisa menghitung mortality rate di Jerman per 100.000 pada tahun 2004. Nah, jika yang tadi menggunakan standarisasinya dunia atau WHO, nah yang ini kita untuk membandingkan Jerman dengan Afrikan, kita menggunakan standarisasinya Afrikan. Nah, setelah itu kita harus menghitung case expected di standarisasi populasi dengan rumusnya itu sudah tertulis di sana kolom D dikali kolom E. Setelah itu baru menghitung standarisasi mortality rate, atau ini sigma F dibagi sigma E dikali dengan 10.000. Baru yang terakhir menghitung crude mortality rate di Jerman. Oke, terima kasih. Terima kasih Shashi atas penjelasannya, teman-teman. Jadi silakan nanti dicoba di ruang masing-masing. Berapa ya hasilnya? Ingat hasilnya berapa dibandingkan dengan angka kematian sebelum atau kasar di Jerman, lalu aku bandingin sama populasi Afrika. Jadi nanti saya akan di-screenshot hasil perhitungannya dan juga interpretasinya dan dikirim ke Ihsan. Oke. Untuk saya sampai di sini dulu untuk perkuliahan hari ini. Ihsan silakan di-save dulu recordnya dan kita buka tanya jawab. Oke, di stop dulu San recordnya dan di save. Oke teman-teman silakan kalau ada yang